Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, shalom. Salam Shalom. khusus untuk Pastor Surbakti ya di The Power of Love dan juga kepada semua yang mengikuti kegiatan ini baik live streaming atau YouTube dengan harapan bahwa berita firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita Amen. bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memberikan pencerahan dan kehidupan baru dalam hidup kami di dalam Yesus Kristus. Kiranya di bulan Desember, di bulan di mana berita kabar baik terdengar di seluruh dunia mengenai kelahiran-Mu yang dirayakan sebagai perayaan Natal, kiranya menjadi berkat bagi kami, pencerahan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena pimpinan dan pertolongan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Amen. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah benarkah Yesus Kristus telah lahir di dalam dirimu? Mengapa tema ini sangat penting dibawakan khususnya di bulan Desember? Kita tahu bahwa di bulan Desember ini, khususnya kepada umat Kristiani, itu adalah suatu berita kabar baik yang seluruh dunia mengetahui. Karena bisa dikatakan perayaan Natal adalah perayaan yang tidak pernah berubah, baik tanggal dan bulannya. Sehingga ketika orang bertanya, apa hari besar di bulan Desember? Pasti mereka akan mengatakan itu adalah perayaan hari Natal. Kelahiran Yesus Kristus, Tuhan kita di dunia ini. Sehingga ini menjadi suatu perayaan yang sangat besar, yang harus menggelitik setiap hati umat Kristen. Bahwa kelahiran Yesus ketika itu kurang lebih 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem, gitu ya. Apakah sudah juga lahir di dalam kehidupan kita? Mengapa hal ini penting? Karena perayaan Natal itu tidak akan lengkap jika Yesus Kristus itu sendiri tidak lahir di dalam diri kita. Artinya adalah bahwa maksud dan kedatangan Yesus Kristus ke muka bumi ini sudah terrealisasi dalam diri setiap umat yang percaya kepadanya. Hanya timbullah sebuah pertanyaan yang harus kita lakukan untuk mengevaluasi diri kita dalam perayaan Natal ini. Benarkah Yesus Kristus telah lahir di dalam dirimu? Sehingga orang lain melihat bahwa perayaan Natal ini memang adalah perayaan yang khusus bagi orang-orang Kristen. Karena terlihat bukan saja dengan gemerlap yang ada, perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan, tetapi kehidupan mereka sudah mewarnai dunia ini. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita perlu mengetahui berita Natal ini sesungguhnya membawa berita apa dalam kehidupan umat manusia. Nah, kita mengetahui bahwa ada satu peristiwa yang penting ketika Tuhan menciptakan manusia di muka bumi ini, lalu menempatkan manusia itu di Taman Eden, dan Tuhan memberikan perintah agar buah pengetahuan yang baik itu dan yang jahat itu tidak boleh dimakan. Tetapi kenyataannya bahwa Adam dan Hawa memakan buah itu sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Dan dalam perjalanannya, kehidupan manusia ini semakin hari, semakin terseret dan terbawa arus di dalam kehidupan dosa. Dan hal ini menyedihkan hati Tuhan. Dan itu diungkapkan Tuhan di dalam Kejadian 6, ya, mulai ayat 5 ayat dan 6, Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia itu besar di muka bumi ini, sehingga itu memilukan hatinya. Nah, Bapak Ibu dikasih
dalam Yesus Kristus. Nabi Yesaya mendapatkan pesan dari Tuhan mengenai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap umat manusia tanpa terkecuali. Itu dikatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kehidupan manusia yang sepenuhnya hidup dalam kegelapan pada masa-masa itu, ya, telah melihat terang, atau akan melihat terang, atau terang itu suatu saat akan datang. Ada harapan baru dalam kehidupan manusia. Nah, hal inilah pernyataan yang sangat penting ketika manusia jatuh dalam dosa. Bapa di surga yang menciptakan langit dan bumi ini telah berkata kepada si iblis pada saat itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, pernyataan ini semakin diperkuat oleh catatan yang ada di dalam Injil Yohanes 3, ya, ayat 16 dan 17, dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Bapa yang menciptakan langit dan bumi akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, bangsa yang berjalan dalam kegelapan tentu akan menuju maut. Bangsa yang hidup di dalam kekelaman tentu saja juga akan menuju kehancuran dan kebinasaan. Tapi kasih Tuhan, kasih Bapa begitu besar bagi umat manusia. Itu sebabnya Yesus berkata dengan jelas, tercatat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kelahiran Yesus memiliki satu tujuan yang penting, yaitu menerangi bangsa yang diam dalam kegelapan dan menerangi negeri atau orang-orang yang hidup di dalam kekelaman. Itu adalah makna Natal yang sesungguhnya bagi setiap orang yang percaya. Nah, ketika peristiwa ini akhirnya terrealisasi di kota Bethlehem, maka malaikat Tuhan pun diutus dan menyampaikan, salah satunya adalah kepada para gembala yang ada pada saat malam itu. Di dalam tercatat dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan. Jadi berita Natal adalah suatu kesukaan besar bagi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Manusia yang hidup di dalam kekelaman. Karena ada Juru Selamat yang telah lahir di muka bumi ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu akhirnya memahami bahwa berita ini bukanlah berita kosong, tapi adalah berita fakta tentang kelahiran Yesus. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 11 dikatakan, yaitu mengenai Yesus, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Amin, puji Tuhan. Jadi manusia yang hidup di dalam kegelapan dan kekelaman ini, terang itu sudah datang. Nah, ayat 10 dikatakan, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, ini menjadi persoalan sebenarnya yang penting. Bahwa kelahiran Yesus Kristus, kedatangan Yesus Kristus itu yang penuh kasih untuk menerangi setiap kehidupan manusia. Ternyata
tidak dikenal, gitu ya, oleh manusia yang diciptakannya. Bahkan ia berkata dengan tegas dalam Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, sampai saat ini begitu banyak orang-orang yang belum mengerti, mengenal tentang kasih dari Tuhan yang menciptakan manusia, agar manusia tidak lagi hidup di dalam kegelapan dan kekelaman. Ya. Hal inilah yang penting disampaikan, diberitakan di perayaan Natal ini dalam kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang yang telah percaya kepada Yesus. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan demikian dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi, nah ini penting, tetapi semua orang yang menerimanya, termasuk saudara dan saya, gitu ya, dan yang akan menerimanya setelah mendengar berita ini, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, itu dalam nama Yesus. Ada perubahan status, gitu ya. Ketika seseorang menerima Yesus, ketika Yesus lahir dalam hidupnya, yaitu statusnya menjadi anak-anak Tuhan. Artinya adalah bagian dari kerajaan surga secara langsung. Gitu ya. Yaitu mereka orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh seorang laki-laki, melainkan dari Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya menerima Yesus Kristus, maka saudara dan saya sudah mengalami perubahan status sebagai anak-anak Tuhan. Nah, apakah hal ini menjadi satu hal yang penting dengan identitas yang baru ini dalam hidup kita? Terus kedua, apakah identitas yang baru di dalam Kristus ini sebagai anak-anak Tuhan terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sesungguhnya proses Yesus Kristus lahir di dalam diri kita? Nah, ini yang penting. Ya. Di dalam kitab Wahyu 3 ayat 20, Yesus Kristus berkata dalam firman tersebut, lihat. Nah, jadi tanya, lihat. Jadi kita diminta untuk memberikan perhatian, baik dengan mata kita, dan dengan segala sesuatu yang kita miliki, bahkan dengan telinga kita juga, untuk memberikan perhatian sejenak. Itu dikatakan lihat. Nah, biarlah setiap mata itu melihat dan setiap telinga itu mendengar. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, nah itu dia. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Puji Tuhan. Ada sebuah persekutuan yang sangat indah. Kehidupan manusia, kehidupan kita yang di dalam kegelapan dan dalam kekelaman, yang menuju kehancuran dan kebinasaan. Suatu kehidupan yang tidak memiliki ketentuan yang pasti. Bahkan terjadi pertikaian, perselisihan satu dengan yang lain, serta kehancuran. Baik itu dalam ikatan-ikatan hubungan, oleh karena hidup di dalam kegelapan dan kekelaman. Dengan kedatangan Yesus Kristus masuk di dalam diri kita, dia lahir dalam diri kita, maka ada persekutuan yang indah. Dan hal ini dicatat oleh Rasul Paulus di dalam suratnya di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Bapa telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan dipermalukan.
Wow, luar biasa. Bagaimana sampai kita tidak dipermalukan? Inilah yang perlu kita tanya di dalam diri kita. Benarkah Yesus Kristus itu telah lahir di dalam diri kita? Benarkah perayaan Natal itu telah memang menjadi Natal di dalam diri kita? Yaitu Yesus itu telah benar. Nah, inilah pertanyaan yang penting. Oleh sebab itu adalah wajar jika kita berkata seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Korintus, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Artinya adalah, jika kita tidak mengevaluasi diri kita untuk melihat apakah benar Yesus Kristus telah lahir di dalam diri kita, dan kita tidak memiliki keyakinan akan hal itu, maka ada kecenderungan bahwa dalam perjalanan hidup kita akan masih sama saja sebelum kita menerima Yesus. Hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam kekelaman. Nah, ini penting perlu kita lihat. Nah, secara perlahan-lahan kita akan lihat pesan-pesan firman Tuhan ini. Yesus Kristus berkata, ya, dia menyampaikan firman-Nya. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Amin. Jadi ketika kita tahu bahwa kelahiran Yesus Natal ini untuk menyatakan bahwa terang dunia itu telah datang. Dan itu bukan hanya nubuatan atau pesan, tapi Yesus sendiri berkata, selama aku di dalam dunia ini, akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Wow, barang siapa mengikut aku, barang siapa yang telah menerima Yesus, barang siapa memastikan dirinya bahwa Yesus telah lahir dalam hidupnya, masuk di dalam dirinya, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Puji Tuhan, ada seharusnya sebuah perubahan. Kegelapan, kekelaman itu berlalu di dalam diri kita, sehingga kita menjadi manusia yang berbeda di dalam Kristus Anak Tuhan. Itu sebabnya dikatakan dalam Yohanes 12 ayat 6, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Puji Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, identitas yang baru. Dan anak-anak Tuhan itu artinya sesungguhnya adalah di dalam realita atau diimplementasikan dan dilihat oleh orang sebagai anak-anak terang. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan catatan khusus di dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Tuhan telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Wow, berarti kehidupan manusia yang menerima Yesus Kristus bukan saja statusnya berubah menjadi anak-anak Tuhan, tetapi kehidupan yang tadinya di dalam kegelapan dan kekelaman berubah menjadi terang, terbit. Bahkan ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Ya, dari hati. Dengan hati kita percaya, maka dengan hati itu juga kita implementasikan terang itu. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang nampak dalam wajah Kristus. Puji Tuhan. Natal ini mengingatkan kembali kita bahwa benar terang itu telah lahir ke dunia ini di kota Bethlehem, dan benar Yesus Kristus itu juga telah lahir di dalam hati kita, di dalam diri kita, yaitu membawa terang. Oleh sebab itu inilah buktinya. Nah, ini bukti bahwa benarkah Yesus Kristus telah lahir di dalam diri kita? Buktinya adalah Rasul Paulus mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Nah, ini dia. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang. Ya, negeri yang hidup di dalam kekelaman telah melihat terang yang besar. Ketika terang itu masuk, lahir di dalam diri setiap manusia, maka manusia berubah. Ya, dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan.
Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan. Nah, kita harus perlu catat ini sebagai buktinya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, kita menguji melihat diri kita. Akan menjadi tidak menarik jika kita merayakan Natal di bulan Desember ini atau diingatkan tentang kelahiran Yesus Kristus di muka bumi ini. Apabila kelahiran Yesus di dalam diri kita ternyata belum merubah diri kita menjadi terang. Kegelapan dalam hidup kita belum sirna, kekelaman dalam hidup kita belum lenyap. Maka itu hanya menjadi kegiatan-kegiatan biasa-biasa saja yang lazim dilakukan di hari-hari besar, tetapi tidak memiliki makna yang sesungguhnya. Jika memang benar, maka hidup kita membuahkan kebaikan di dalam Kristus. Baik terhadap suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, menantu, cucu, tetangga, kerabat, teman kerja, di mana saja kita berada. Tempat di mana persekutuan kita, komunitas-komunitas kita, tanpa memandang memilih apakah itu di kalangan seiman, bahkan yang non-seiman sekalipun. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran adalah merupakan bukti bahwa Yesus Kristus telah lahir dalam hidup kita. Bahwa Natal itu sesungguhnya memang memiliki arti yang penting di dalam diri kita. Nah, itu sebabnya Yesus berkata dengan tegas, jika memang Yesus telah lahir di dalam diri kita, kamu adalah terang dunia. Itu kata Tuhan. Bahkan diumpamakan dengan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya, bahwa setiap orang di mana Yesus Kristus telah lahir di dalam dirinya, itu sebagai kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya akan terlihat dengan jelas kehidupannya. Inilah sebabnya Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Natal bukanlah hanya di bulan Desember. Natal adalah di setiap bulan waktu hari-hari yang ada. Di mana Natal itu, terang itu bercahaya di depan orang dimanapun saudara berada. Untuk apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu, sikapmu, perkataanmu, tindakanmu. Yaitu perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Itu. Ini penting. Sehingga ketika Natal ini kita melihat, jika memang benar Yesus Kristus telah lahir dalam diri kita, bagaimana dengan perbuatan kita yang dilihat oleh orang? Gitu. Apakah perbuatan kita adalah perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di surga? Jika masih belum, Rasul Paulus mengingatkan di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, karena kamu telah menerima Kristus. Karena Kristus telah lahir dalam hidupmu. Karena kegelapanmu harusnya telah sirna. Kekelaman dalam hidupmu juga harusnya sudah tidak lagi mengikuti perjalanan hidupmu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Natal tanpa diikuti perubahan akal budi, pemikiran kita, maka Natal ini sekalipun banyak perbuatan-perbuatan baik, pelayanan-pelayanan, atau dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kau berikan, bahkan nyawamu, sepintar apapun karunia-karunia dalam hidupmu, bentuk pelayananmu, jika tanpa kasih, maka itu tidak akan bermakna sama sekali. Karena kasih itu haruslah suatu perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Oleh sebab itu ada jalan keluarnya, yaitu
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Bapa di surga, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu atau hidupmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai bukti bahwa Kristus telah lahir, sebagai bukti bahwa Natal, perayaan Natal ini memang sangat berarti. Supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Bapa di surga yang menciptakan segala sesuatu. Dan itu adalah ibadah. Itu adalah pengabdian. Itu adalah penyembahan, pujian kita kepada Tuhan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab terangmu datang, perayaan Natal sedang begitu gencarnya dirayakan di bulan Desember. Diingatkan kembali, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Bapa, kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan telah memberikan kembali kemuliaan itu dengan cuma-cuma, dengan kasih-Nya. Yang tercatat di dalam Yohanes 17 ayat 22. Sudah diberikan, dan damai sejahtera yang hilang oleh karena dosa. Karena hidup dalam kegelapan dan kekelaman. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 27. Aku telah memberikan kepadamu damai sejahtera. Sehingga hidup kita. Nah, untuk apa kita bangkit? Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Nah, sesungguhnya masih banyak orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Di dalam dunia ini. Dan masih banyak kekelaman menutupi bangsa-bangsa orang-orang. Oleh sebab itu buktikanlah, karena memang terang Tuhan telah terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dan itu haruslah dilihat. Mari bangkit. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Pergunakan waktu yang ada, jangan disia-siakan waktu yang masih kita tidak tahu, karena segala sesuatu itu ada waktunya bagi setiap orang. Oleh sebab itu, kita diingatkan kembali peristiwa Natal ketika kelahiran Yesus di kota Bethlehem dan ketika kelahiran Yesus di dalam hidup kita. Dikatakan dalam Matius 4 ayat 14, 16, dan 17. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, yaitu kekelaman, telah terbit terang. Lalu dengan tegas, ayat 17 dikatakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu adalah pesan Natal yang sangat penting. Sebab dengan pertobatan, kegelapan dan kekelaman itu benar sudah berubah menjadi terang. Dan itu juga membuktikan benar bahwa Yesus Kristus telah lahir di dalam diri kita. Sebagai penutup, tentu kita perlu menyampaikan pernyataan Tuhan Yesus yang sangat jelas. Jika saudara mengikuti dari Lukas 24 ayat 45, di mana murid-muridnya harus diberikan pengertian tentang kedatangan Yesus Kristus ke di muka bumi ini. Baik itu kelahirannya, penderitaannya di kayu salib, kematiannya dan kebangkitannya sebagai Mesias. Dikatakan ayat 47, dan lagi dalam namanya, yaitu dalam nama Yesus Kristus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Nah, itu berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Itulah perayaan Natal yang sesungguhnya. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Saya ulangi lagi, itulah berita Natal yang sesungguhnya. Harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Harus disampaikan. Bagaimana cara menyampaikannya?
dengan perayaan Natal yang saudara dan saya lakukan, yaitu dengan kebaikan-kebaikan, keadilan dan kebenaran, perubahan hidup yang di dalam diri kita, bukan hanya di bulan Desember, tapi di setiap hari. Dan dengan tegas Yesus berkata dalam Lukas 5 ayat 32 mengenai Natal, kelahiran Yesus. Aku datang, nah, ya kan, Natal gitu ya. Nah, itulah aku datang, aku lahir, aku datang, itu lengkap semua. Aku lahir dan aku terus bertumbuh dan aku menderita oleh karena segala dosa dan kesalahan. Disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga, dan suatu saat kelak akan datang, yaitu aku datang Natal bukan untuk memanggil orang benar gitu. Aku lahir di dunia ini, aku lahir di dalam dirimu, bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, orang yang hidup di dalam kegelapan dan kelaman, supaya mereka bertobat. Itulah berita Natal. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya sekalian. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan pesan yang sangat penting di bulan Desember, di saat perayaan Natal, mengingat kembali dan merayakan kelahiran-Mu ke dunia ini. Kami juga diingatkan ketika saat Engkau lahir dalam hidup kami. Bahkan ketika saat ini, ketika kami mendengar berita kabar baik ini, arti makna Natal, Engkau lahir dalam hidup kami. Kami percaya dalam hati kami mengaku dengan mulut kami bahwa Engkau adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah terang dunia. Yesus Kristus adalah terang yang menerangi kegelapan dan kegelaman kehidupan manusia di dunia ini. Terima kasih. Sebagai buktinya, kegelapan dalam hidup kami berubah menjadi terang. Kekelaman di dalam hidup kami yang menuju bau dan kebinasan berubah menjadi sebuah kehidupan. Kehidupan yang baru di dalam Kristus menjadi terang yang tidak mungkin tersembunyi. Dan itu kami buktikan dengan perbuatan-perbuatan baik kami yang memuliakan Bapa di surga. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih oleh pimpinan Roh-Mu yang kudus. Selamat Hari Natal. Dan kami juga mengucapkan selamat Natal bagi kami satu dengan yang lain. Bahwa Yesus telah lahir dalam kehidupan kami. Kegelapan dan kekelaman dalam hidup kami telah berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali. Ya, terima kasih dari penjelasan hambanya yang cukup jelas ya. Tapi dalam hal ini muncul pertanyaan begini. Nanti Pak Butar-Butar bisa sampaikan tanggapannya. Dan kedua kepada Ibu Dewi Tambobolon. Ya, dulu. Dari penjelasan hambanya, Pak Saud MS, ya, apa saja yang memberikan kekuatan dan semangat hidup yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan Pak Butar-Butar buka mic dan buka kameranya. Ya, silakan buka kameranya. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Belum buka kameranya, Pak. Sempurna pemberitaan itu. Luar biasa. Sudah beginikah? Ya, udah. Ya, lanjut, Pak. Iya, jadi gimana ya? Kita sangat disegarkan ya, dicerahkan buat firman pagi hari ini. Semua tertera ayat-ayat yang membuat kita menjadi bangga. Ya, tapi satu hal yang
saya boleh tambahkan, memang di hari Natal ini walau sukacita, keselamatan yang ditawarkan, tapi kita juga jangan lupa roh takut akan Tuhan itu harus menjadi dasar, ya, karena banyak orang bernatal itu kebablasan. Ada istilah orang hari Natal dan hari nakal, ya. Nakal artinya di neraka kekal, gitu ya. Karena apa? Kebablasan. Saking sukacitanya dia minum cap tikus, dia minum macam-macam yang merusak dirinya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ini tentu kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus menyuarakan ini. Karena keinginan daging itu lebih dominan daripada keinginan roh dalam menghadapi situasi gembira atau situasi yang tidak gembira. Kekuatan daging, keinginan daging seringkali menjadi klimaks di saat kita bergembira. Ada minuman, ada seks bebas yang terjadi setelah selesai merayakan Natal. Jadi roh takut akan Tuhan itu harus juga dominan dalam kehidupan orang percaya.